Salam teman-teman Perpal, saya sore ini menjelang malam, maghrib tepatnya, ada di Jawa Tengah, Kabupaten Batang, Kecamatan Limpung. PO Persada, Persada Putra Limpung ya Mas? Putra Limpung. Putra Limpung. Nah, di sebelah kiri saya ini beliau ini Pak Haji Zainul Arifin. Ya. Ini senior saya ini teman-teman. Dan saya udah cukup lama ya kenal, tahu. Cuma saya baru bisa membayar hutang hari ini, mampir ke sini, silaturahmi ke beliau. Alhamdulillah kesampaian. Dan terima kasih nih Mas Arifin udah diterima dengan hangat. Sama-sama Mas, sama-sama. Suatu kehormatan juga bagi saya, Mas Hani jauh-jauh neng deso ini loh. Mas Hani. Terima kasih sama-sama. Mas Arifin, Persada ini kan salah satu PO wisata yang cukup dikenal lah di wilayah Jawa Tengah. Di Jawa Tengah. Nah ini biar lebih menginformasikan dan mungkin menjawab menjawab penasaran teman-teman viewers nih tentang Persada ini. Sebenarnya siapa sih Persada ini apa sih gitu kan. Terus yang kedua, nah ini the man behind PO Persada, beliaulah foundernya. Nanti kita ajak ngobrol seperti apa dan dari mana mulainya, Mas Arifin. Mas Arifin itu mulai Persada ini dari kapan? Sebetulnya memulai, kalau kita di kendaraan sebetulnya sebelum tahun 79, tapi memulai daripada kita memiliki kendaraan sendiri dengan cara apapun, ini tahun 79 Mas Ani. 79 itu udah mulai punya kendaraan sendiri? Iya, mobil-mobil yang belakangnya kayak apa itu, gerbong itu loh. Kompong. Ya, pickup, mobil pickup itu ya. Ya, itu. Itu angkutan barang apa penumpang tadi? Penumpang pada saat itu di sini kan adanya itu. Yang minibus belum ada. Yang atapnya bulat terus ada pintunya di tengah ya? Pintunya belakang. Ya, pintu di belakang di tengah. Iya. Yang kayak pintu rumah itu kan? Betul, persis itu. Kalau ada di beberapa daerah itu ngomongnya mobil pick up kompong gitu. Itulah memulai kita pada saat tahun 79 itu. Itu angkutan di wilayah sini? Iya, untuk bukan antar jemput, untuk masih dalam satu kabupaten, cuman antar pedesaan. Angkutan pedesaan. Betul. Oh, dari situ nyetir sendiri? Nyetir sendiri pada saat itu. Nah, ini juga biar bisa menjawab dan menguatkan. Bukan berarti hari ini pengemudi tidak bisa menjadi pengusaha. Beliau ini salah satu contoh yang harus kita tiru. Namun bagaimana seorang Bapak Haji Zainul Arifin bisa mencapai ini, kan ini yang harus kita dengerin dan menjadi acuan semangat kita bagaimana kita bisa ya paling tidak harapannya menjadi seperti beliau. Nah, dari 79 itu terus merangkak terus pickup lagi, tambah setiap tahun tambah 1, 2. Pada saat itu memang suasana angkutan tuh masih ramai pada saat itu kan. Terus mulai tahun 1983 itu mulai ke minibus. Oh, minibus Kurang lebih yang seperti ini. L300. Bukan, yang kol diesel. Oh, yang engkel itu loh. Mikro. Itu mulai 83. Jalannya kemana tuh Mas? Itu masih pengganti daripada tadi itu. Oh, ditingkatkan jadi mobil mikro. Betul. Itu yang diangkut itu apa? Pedagang? Penumpang. Anak sekolah, pegawai, pedagang. Pada saat itu kan untuk kendaraan roda 2 itu kan masih terlalu sedikit gitu. Akhirnya satu-satunya untuk antar pedesaan itu ya angkutan itu pada saat itu. Saat awal 79 jenengan mulai menjadi salah satu operator lah ya, boleh dikatakan mau membawa sendiri punya mobil. Yang bikin seorang Mas Arifin bisa memutuskan nyemplung menjadi pelayan masyarakat di desa wilayah sini tuh, apa yang membuat Mas Arifin bisa nyemplung ke situ? Iya, saya pada saat itu kan melihat kebutuhan masyarakat pada saat itu kan tinggi sebetulnya, angkutannya masih sedikit sekali pada saat itu.
sebelum tahun 79 kita sebetulnya sebelum tahun 77 itu kan dagang saya, Mas. Oh, dagang. Dagang, ya. Dagang apa namanya di pasar itu loh. Oh, okay. Ya, itu. Jadi begitu tahun 79 melihat situasi kok kelihatannya ini, saya pindah ke apa? Angkutan. Jadi dengan berdagang itu mungkin karena moda transportasi masih terbatas. Betul. Membutuhkan dan melihat peluang. Betul. Ya, artinya jeli melihat pasar, jeli melihat kesempatan. Betul. Terus dimulai. Iya. Nah, berjalan waktu mulai masuk ke angkutan pariwisata ini, bus pariwisata ini tahun berapa? Iya, jadi itu kan tahun 88 89 rubah lagi dari yang mulai minibus tadi, engkel itu menjadi 3/4. Oh, 3/4. Ya, itu jurusannya sudah antar kabupaten. Oh. Antar kabupaten, jadi daerah Kendal sampai daerah Pekalongan. Oh, Kendal sampai Pekalongan? Ya, cuman atas itu Sukoharjo, Pekalongan pada saat itu. Oh, Sukoharjo, Pekalongan. Ya, itu juga pada saat 89 itu masih bagus sekali, Mas. Artinya kebutuhan masyarakat pada saat itu tinggi gitu. Iya, itu. Ya, belum banyak sepeda motor. Kendaraan masih terbatas. Iya. Nah, dari situ terus jalan terus sampai dengan tahun 2000. 2000 itu belum ada bus angkutan pariwisata, belum ada. Saya mencoba dulu tahun 2000 itu mobil 3/4. Saya nyoba khususin ya 2 unit untuk apa charteran. namanya, untuk khusus charter aja. Kalau dulu kita ngomongnya charteran. Ya, tapi ternyata juga luar biasa pada saat gitu. itu. Akhirnya kurang lebih tahun 2001 saya melangkah ke bis besar. Bis besar. Cuman caranya beli saya nggak ngerti. Nah. Nggak ngerti. Akhirnya ada bis bekas LG itu kalau nggak salah. Oke, iya LG. Ya, LG 2 unit. Beli di Salatiga, kondisinya masih bagus, kita ambil itu loh. Oh. Kita ambil, artinya dalam 1 bulan itu bisa berangkat terus, Mas. Enggak. Bisa, artinya bisa 30 hari, bisa jadi 35 hari. Karena apa? Kalau ke Jakarta kan kita hitung 3 hari. Ya toh. Tapi kalau berangkat sore, sampai sana pagi, ya toh, sampai sini lagi pagi, sorenya pulang dari sana. Overtime. Padahal kan ya 2 malam 1 hari, kita hitung 3 hari. 3 hari. Ya, padahal hitungan biayanya 3 hari itu. Oh, itu. betul. Artinya kan kalau kita hitung artinya kan 30, bisa 35 hari kita dalam 1 bulan. Itu dulu loh. Ya, nah, ini yang menarik dan yang saya juga penasaran dari dulu. Ya. Kalau Putra Limpung jelas. Ya. Jenengan kan putra daerah sini, Kecamatan Limpung. Betul. Persada. Ya. Dari mana kalimat persada ini Mas Arifin ambil? Sebetulnya kita supaya wawasannya aja, persada Nusantara wawasannya jauh. Itu aja sebetulnya. Mikirnya jauh. Ya, enggak cuman itu aja sebetulnya. Enggak ada itu persaudaraan saudaraan tidak. Jadi yang terpikirkan oleh Mas Arifin itu persada itu dengan harapan dan konsep kalau ini nih berpikirnya skupnya luas. Betul. Wawasannya wawasan Nusantara. Maksud saya ada persada Nusantara. Jadi Putra Limpung ini berpikirnya jauh dan luas, kira-kira gitu ya. Mantap. Cuman Mas Pian, denger ya. Cuman sayang pada saat itu kan teman-teman kita itu masih lingkup sini aja, Mas. Betul, Ya, betul. mungkin kalau dulu sudah kenal Mas Anies beda lagi. Ya, ya semua itu indah pada waktunya kan. itu. Ya tapi kan ya semua itu waktunya lah. Saya juga kan saat itu kan juga masih berjuang, masih belajar sana sini. Akhirnya kita saling belajar, saling informasi. Jadi dari kalimat persada yang apa ya? Harapan Mas Arifin kalau Putra Limpung ini dia berpikirnya luas dan jauh. Ya kalau saya bilang ini tercapai ini. Ya amin. Amin. Cuman belum seperti Mas. Oh iya, sama aja. Mudah-mudahan anak nanti bisa di sana. Harus. Nah, berikutnya dari dulu saya lihat kan
dominasinya memang merah. Ya. Apa warna favorit atau ada arti? Enggak, sebetulnya kan apa ya, dulu silver sebetulnya. Ini kan dari sisa-sisa dulu kan silver semua. Cuman terakhir band agak apa ya, agak iya, yang kan mulai rame-rame ya. Oh. Ya warna itu mulai ngejreng ya istilahnya. Biar Sudah meriah. kita ikuti Biar gitu. meriah. Coba betul. Tidak ada sesuatu apa Tidak, warna nggak ada, favorit apa tidak, enggak ya? enggak, Lebih enggak ingin mengikuti situasi pasar, betul, dan betul. tren. Iya, itu Nah, aja sebetulnya. ini kan kalau yang kita simak, beliau ini nyon ngapun ya. Janji, enggak apa-apa. Walaupun orang termasuk generasi lama, tapi melihat dan mengikuti tren yang apa yang sedang terjadi, menyesuaikan. Ya. Dan memang beliau ini dari dulu yang saya kenal open minded. Apa melihat segala sesuatu itu tadi di Persada tadi, lihat skupnya luas, jauh, dan mau berdiskusi. Oke. Putra Limpung, Kecamatan Limpung, Kabupaten Batang. Ya, kalau kita lihat kan dari sisi topografi kan ini kan masuk ke dalam, ya kan? Iya. Ya, Di kampung. kan agak jauh, jangan ngomong kampung. Nah, semua dari kampung asalnya. Ya. Jauh ke main road atau ke jalan yang jalan utama. Jalan utama ya. Tapi di sini cukup ramai, Mas ya. Alhamdulillah cukup ramai juga ya. Saya dari tadi masuk ke sini di Terminal Banyu Putih belok kanan. Saya lihat jalannya kecil, terus kok rame. Saya cermati kiri kanan. Semakin ke sini semakin rame. Ya rame, betul. Nanti puncaknya itu kurang lebih 1 kilo ke sana itu kan rame sekali. Lebih rame ya, sekali. Lebih rame sekali itu. Nah, artinya jangan pernah merasa, oh aku di kampung nyelempit dan segala macam. Bagaimana melihat peluangnya kan gitu, Mas? Ya. Jadi termasuk kita itu satu-satunya yang ada di sini dulu itu kan mencoba travel itu sejak 2004 ya. Yeah. Itu kan jurusan dari sini itu Purwokerto ada, Jogja ada, Solo ada, Semarang ada. Yang kota lain-lain kan nggak ada, Banjar ke sana kan nggak ada. Satu-satunya Limpung itu yang beberapa jurusan ada. Dari Limpung, status? Iya, dari Limpung. Cuman masalahnya pandemi kemarin ini sudah situasinya sekarang beda. Ya, semua sakit gigi ya. Dan ada yang sakit pinggang juga. Jadi malas berdiri lagi, bukannya nggak bisa berdiri tapi malas berdiri karena sakit pinggang tadi. Tapi alhamdulillah kita masih bisa berdiri. Alhamdulillah. Inilah yang menurut saya harus kita syukuri sih, Mas Arifin. Kita ya jenengan lah salah satu kalau dari sisi generasi beliau ini di bawah ayah saya, jauh di atas saya. Makanya saya sama beliau ini lebih selama ini manggilnya Mas. Panggil Om tersinggung nanti. Jadi jenengan kan yang melewati beberapa fase yang ya sulit juga kan. Terakhir pandemi. Kalau dari Mas Arifin melihat sekarang pemerintah kita infrastrukturnya tumbuhnya sangat masif. Ya kan? Jadi artinya kalau dulu pasti customer Persada itu misalnya overland Malang, mungkin hari ini cukup 3 hari kali. Kalau dulu kan harus 5 hari. Betul. Kan? Dengan pertumbuhan yang masif ini, kalau dari sisi Mas Arifin melihat ke depan prospek, ya kita kesampingkan pandemi ya. Kita berharap ke depan kan ini kembali masif dan semakin masif dan kembali pulih seperti sedia kala. Seperti apa sisi ke depan dengan pertumbuhan infrastruktur yang digenjot pemerintah kita nih, Mas? Ya, sebetulnya kita terima kasih sekali ya dengan pembangunan yang luar biasa, terutama jalan tol ini. Yang dulu karena kita terlambat masalah jalan macet, sekarang kan hampir tidak pernah. Itu kita itu sering beban sekali dulu. Betul. Jam segini posisinya di sini macet, waduh kita kan nggak karuan gitu. Sekarang nggak ada lagi seperti itu. Ya mudah-mudahan kalau nanti ke depan ini lebih ramai, otomatis kita waktunya yang tadinya apa yang disampaikan Mas Hani 5 hari kita bisa 3 hari. Berarti kan waktunya bisa lebih banyak dalam 1 bulan. Harapan kita kan seperti itu. Keinginan orang berjalan semakin banyak. Itu untuk healing. Betul. Bersama Persada tentunya. Amin. Ya, itu. Dan dari sisi dunia usahanya sendiri, ya kan? Ya sekali lagi jenengan itu kan melalui beberapa fase yang enak,
enak banget, nggak enak banget, Ya. enak banget, enak lagi. Terus kemarin nggak enak banget. Ya. Prospek industri kita ini, khususnya transportasi bus pariwisata ini, kalau menurut Mas Arifin ke depan ini seperti apa? Kalau melihat akhir-akhir ini ya, Yeah. setelah pandemi ini kan orang merasa pada saat pandemi ini kan hampir tidak pernah keluar. Ini kemarin kan semua hampir merasakan rasa kesepian. Yeah. Kelihatan ramai sekali kan kemarin itu. Nah, mudah-mudahan ke depan orang ini ada semacam apa ya? Kalau di dinas kayak di SMA, SMP itu kan ada program satu tahun pasti apa namanya? Kayak study tour. Ya kan Study pasti tour. itu. Oke. Mudah-mudahan bukan hanya dari dinas ataupun sekolah saja, termasuk orang-orang apa namanya pengajian yang ziarah, betul. Ziarah. Ini semakin banyak mudah-mudahan kan itu. Oke, amin. Ya, ya, Dan gitu. untuk wilayah sini, untuk masyarakat sini, kebutuhan ziarah itu cukup tinggi ya? Tinggi Cukup sekali. tinggi ya? Tinggi daripada angkutan apa tadi program-program sekolah termasuk dinas 1 tahun ziarah itu bisa masyarakat bisa 1 tahun 2 kali dengan jurusan yang berbeda. Oh iya, dia ke timur Sama ke barat. Ya, sampai itu. ke Banten ya? Betul itu. Ya alhamdulillah, saya sebagai generasi generasi penerus mungkin ya dari generasinya Mas Arifin, mendengar ini menguatkan bagaimana kita ini harus tetap optimis ke depan ya Mas. Ya, amin. Dan kita percaya industri ini industri yang pasti dibutuhkan oleh orang banyak. Ya. Karena setinggi-tingginya bangau terbang tetap akan ke darat juga. Ya. Artinya orang dari mana-mana naik pesawat tetap dibutuh bus wisata untuk situ itu. Ya, pasti itu. Nggak bisa pesawat di situ. Ya. Ya, jadi itu yang bikin prospek ke depan. Menurutnya industri ini tetap akan baik selama dikelola dengan baik dan pasti itu ya. Ya pasti dengan baik Pasti, lah. ya. Nah, selama menjalankan usaha angkutan ya, mulai dari angkot, angdes, terus bus mikro tadi, antar bus provinsi, wisata, terus akap. Ya. Prinsip apa yang Mas Arifin pegang sehingga menghantarkan hari ini Mas Arifin sampai di hari ini alhamdulillah sehat dan putra-putra jenengan mulai bisa bergabung menjadi penerus insya Allah. Ya. Apa yang jenengan bangun ini? Prinsip apa yang jenengan pegang? Ya harapan saya begini ya, kecuali dengan kita perusahaan kita sendiri, termasuk teman-teman itu ada rasa kekompakan. Harapan saya seperti itu supaya tidak kita malah dengan masalah ini bersaing, jangan sampai. Siap. Kita pelayanan kita perang pelayanan tidak masalah. Harus. Tapi kalau perang masalah yang lain jangan. Oh gitu. Ya toh kita tetap rukun, perang pelayanan harus menurut saya itu harapan saya. Jadi memang jalankan dengan kompak dan fair gitu ya. Ya, itu kalau seperti itu yakin untuk transportasi itu semakin jaya Mas. Saya yakin. Dan kuat pasti itu sudah. Raiso diprotolisi. Tidak bisa selama kita kompak. Saya dengan teman-teman yang lain kompak pasti itu sudah. Soalnya mereka itu masyarakat butuh kita kok pasti. Betul. Butuh kita. Selagi bumi ini daratannya masih luas, pasti butuh kendaraan. Pasti, betul. Kalau udah banyak lautnya pakai sampah. kita bisa. Nggak ngerti nih nanti Mas Zani angkutan laut mungkin. Amin. Nggak wedi aku. Orang Songlangi. Bus aja gitu loh. Jadi nek ono trouble sih minggir barangnya utuh. Nek kapal nek trouble dia mau ngambilnya angel. Bisa aja lah, insya Allah. Tapi amin lah, apapun itu kita tidak pernah tahu apa yang Tuhan akan berikan sama kita, namun tetap dibarengi dengan ikhtiar kita kan. Betul. Ya seperti kita pada saat kita masih kerja di tempat orang, apa kita punya bayangan mobil satu aja nggak bayangan? Artinya kita alhamdulillah kan sekarang artinya bisa memiliki kendaraan sendiri paling tidak kan seperti itu. Alhamdulillah. Nah, artinya semua itu tidak
tidak lepas dari ikhtiar kita. Ya harus ya. Dan ya kerja keras nih Mas. Betul. Ini dengan niat baik semuanya. Ya. Nah, terakhir nih Mas Arifin. Ya. Di Perpals TV ini mungkin Mas Arifin bisa ada yang mau disampaikan untuk pertama untuk pengguna transportasi darat dan junior jenengan yang baru main di industri ini atau mungkin punya cita-cita akan menjadi pengusaha bus juga, mungkin ada yang bisa disampaikan untuk kita di sini. Ya, tolong untuk semua saja yang menghendaki akan merencanakan usaha angkutan. Ini kita harus tahu dulu, jangan kita punya uang langsung beli kendaraan dulu, jangan. Tuku saya mikir keri. Jangan, kita harus tahu persis yang sampai sekecil mungkin. Ya. Daripada bagaimana ini pengemudi, bagaimana ini bengkel, bagaimana ini pengurus. Setelah itu baru kita kerusakan itu harus tahu sendiri. Itu harapan kalau pingin menjadi sukses. Kalau tidak, lebih baik untuk jalan-jalan aja uangnya. Sewa persada. Ya teman-teman Perpals, pahami, kuasai sebelum melakukan. Betul. Karena tidak semudah seperti yang dilihat. Iya. Pelem itu kan ora langsung matang ya Mas. Betul. Proses dari putih, dia jadi biji besar terus matang. Nah, proses itu pahami berapa lama, seperti apa, dan membutuhkan apa. Betul. Jadi bukan begitu saja dia langsung jadi kan, ngoten Mas. Iya. Nah, ini semoga ini menjadi masukan, jadi inspirasi penonton Perpals TV. Ada yang lain mungkin Mas Arifin mau sampaikan? Monggo. Ya, saya kira cukup Mas. Jadi terakhir hanya ucapan terima kasih saja kepada Mas Ani satu rombongan. Siap. Ya, kerso main ke kampung yang di sini. Sekali lagi saya terima kasih sekali Mas Ani satu rombongan. Ya, saya juga atas nama teman-teman tim Perpals TV terima kasih banyak udah diterima dengan sangat hangat. Dan sekali lagi saya merasa sekarang sudah lega, sudah memenuhi saya sebagai saudara, saya sudah hadir di sini. Kalau kemarin saudaranya masih belum utuh, Mas Fian. Dulu kan ya nanti mampir. Tapi sudah beberapa tahun kan baru kali ini tercapai ya. Ya itu tadilah. Karena kesibukan, kadang-kadang harus naik pesawat, terus udah ada tol lewat 12 tol, jadi nggak lewat jalan lama. Mas Arifin sekali terima kasih. Atur nuwun sangat. Sama-sama Mas Ani. Sehat selalu. Amin. Dan selalu harus sehat. Amin. Demikian juga Mas Ani. Amin. Ya, satu keluarga termasuk satu rombongan semuanya mudah-mudahan sehat semua ya. Sekarang nanti kita ke depan, kita salam gas ngeten Mas. Tangan kirinya, jangan pakai tangan kiri. Tangan kanan. Kayak gitu. Jempolnya tutup. Nanti dulu begitu saya bilang 1 2 3 kita gas gitu ya. 1 2 3 gas.